Selamat datang di Genjelo. Di video kali ini akan saya informasikan apakah pendaftaran angkatan laut itu harus menyertakan hasil swab PCR dengan hasil negatif saat akan melaksanakan seleksi. Banyak di channel saya untuk di kolom komentar yang menanyakan masalah itu. Jadi saya akan langsung bacakan ini informasi akurat yang saya dapat langsung dari Mabesal. Jadi silahkan simak videonya sampai selesai. Jadi di sini diterangkan, akan saya bacakan apakah perlu swab sebelum melaksanakan seleksi tes TNI Angkatan Laut. Nah, di sini dituliskan untuk seluruh calon wajib menyerahkan surat keterangan bebas COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab antigen dengan hasil negatif kepada panitia sebelum mengikuti seleksi tingkat daerah. Untuk lebih selanjutnya, biar lebih jelasnya akan saya ulangi lagi di sini. Seluruh calon wajib menyerahkan surat keterangan bebas COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab antigen, di sini antigen dengan hasil negatif kepada panitia sebelum mengikuti seleksi tingkat daerah. Nah, di sini diterangkan bahwa saat akan melaksanakan seleksi tingkat daerah, untuk calon itu wajib menyertakan surat bebas COVID-19, yaitu dengan surat keterangan di sini antigen dengan hasil negatif. Nah, jadi sebelum besok, istilahnya hari sebelum pelaksanaan seleksi, hari ini silahkan swab. Jadi hasilnya akan akurat, jadi sehari sebelum seleksi itu. Saran saya itu, jadi jangan, karena biasanya surat swab itu berlakunya kurang lebih hanya 3 hari. Jadi sehari sebelum melaksanakan seleksi silahkan swab tes antigen. Di sini yang diminta itu swab antigen. Jadi kalau swab antigen itu istilahnya sekarang sudah banyak di mana-mana. Silahkan kisarannya untuk biaya untuk swab antigen itu antara bermacam-macam, antara 100 sampai 150 di antara itu untuk swab antigen. Nah, ini akan saya bacakan selanjutnya. Pada seleksi tingkat daerah, panitia dapat memerintahkan pemeriksaan ulang swab antigen kepada calon apabila diperlukan. Nah, ini saya ulangi lagi. Pada pelaksanaan seleksi tingkat daerah, panitia dapat memerintahkan pemeriksaan ulang swab antigen kepada calon apabila diperlukan. Jadi saat pelaksanaan seleksi berjalan, ada calon merasakan sakit apa-apa, untuk panitia itu berhak memerintahkan untuk calon tersebut untuk melaksanakan swab antigen ulang untuk memastikan bahwa tidak terpapar COVID-19. Itu maksudnya. Nah, ini saya bacakan selanjutnya. Pada panitia daerah mengordinir pelaksanaan pemeriksaan swab antigen dengan biaya mandiri dari calon dan memastikan keabsahan surat hasil pemeriksaan pelaksanaan 1 hari sebelum jadwal keberangkatan ke panitia pusat. Saya ulangi lagi, untuk panitia daerah mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan swab antigen dengan biaya mandiri dari calon dan memastikan keabsahan surat pemeriksaan dan pelaksanaannya sehari sebelum keberangkatan ke panitia pusat. Jadi yang dinyatakan nanti, kalau sudah dinyatakan lolos dari Pantokhir daerah dan akan berangkat ke Lapetal Malang, itu persyaratannya untuk swab antigen ini akan dikoordinir oleh panitia daerah dan biayanya mandiri, biaya dengan biaya sendiri. Karena kalau yang mengkoordinir dari panitia daerah langsung, berarti itu benar-benar hasilnya akurat, tidak bisa dimain-mainkan. Jadi kalau memang positif kena COVID-19 ataupun hasilnya negatif tidak terpapar COVID-19. Jadi itu maksudnya. Jadi sebelum berangkat
ke Pantukir Pusat. Jadi sehari sebelum itu untuk calon yang telah lolos dari Pantukir daerah akan dikoordinir untuk pelaksanaan swab antigen yang dilaksanakan oleh panitia Pantukir daerah. Yang berikutnya adalah kegiatan seleksi penerimaan calon prajurit TNI AL di tingkat daerah dan pusat wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat dan disiplin. Nah, itu jadi untuk yang sudah daftar untuk saat seleksi nanti benar-benar memperhatikan untuk protokol kesehatannya. Jadi prokesnya benar-benar harus ketat. Bawa masker, bawa hand sanitizer itu selalu dibawa. Ya, saya ingatkan untuk hand sanitizer dan masker itu wajib dibawa ke saat pelaksanaan seleksi tes TNI Angkatan Laut. Dan saran saya saat adik-adik melaksanakan seleksi TNI Angkatan Laut, udah setelah seleksi jangan kemana-mana, langsung pulang istirahat, jangan main-main kemana-mana. Jadi sayang jika nanti udah dinyatakan lolos karena menunggu waktu pemberangkatan ke Lapetal Malang, malah main kemana-mana terpapar COVID-19. Jadi sayang tidak bisa diberangkatkan ke Lapetal Malang, itu bisa bisa dinyatakan gugur juga gitu. Sayang, kasihan. Jadi kalau memang sudah mengikuti seleksi, udah jangan kemana-mana, setelah seleksi pulang istirahat, itu saran saya. Nah, selain itu juga yang bertanya apakah materi seleksi di sini akan saya bacakan juga untuk materi seleksinya untuk tingkat daerah. Untuk materi tingkat daerah itu meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan laboratorium, untuk wanita itu tambah tes kehamilan untuk cabang wanita. Setelah itu pemeriksaan dan uji kesamaptaan jasmani, pemeriksaan mental ideologi, pemeriksaan administrasi dan Pantukir daerah. Itu tes yang dilaksanakan di tingkat daerah. Dan untuk tes yang dilaksanakan di tingkat pusat itu meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan jiwa. Jadi kesehatan umum dan keswa juga kesehatan jiwa. Untuk pemeriksaan laboratorium ulang di sini juga di materi di tingkat pusat juga ada. Habis itu uji kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan administrasi, dan juga yang terakhir itu pemeriksaan akademik. Itu yang materi yang dilaksanakan di tingkat pusat, yaitu kesehatan umum dan kesehatan jiwa, pemeriksaan laboratorium, uji kesamaptaan jasmani dan pemeriksaan administrasi, dan pemeriksaan akademik serta sidang komisi Pantukir Pusat. Itu informasi yang bisa saya berikan masalah seleksi TNI Angkatan Laut, apakah harus menyertakan surat bebas COVID. Sudah saya terangkan di depan bahwa itu harus wajib, dan juga materi-materi yang dilaksanakan saat seleksi di tingkat daerah ataupun tingkat pusat. Saran saya, jaga kesehatan, selalu jaga fisik, kesehatan, berdoa, belajar, berlatih, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan semoga yang daftar untuk pendaftaran TNI Angkatan Laut, adik-adik yang daftar tahun ini bisa lulus dan menjadi anggota prajurit TNI Angkatan Laut. Itu yang bisa saya berikan. Tetap semangat dan bravo TNI.